Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu biar kita banyak di sesi diskusi, saya lanjutkan kepada pembicara kedua. Saya bacakan mungkin untuk CV beliau. Dr. Haja Anissa Anwar, SH, MKes, spesialis forensik dan mediko legal. Beliau ini juga senior saya. Saya bacakan pendidikan beliau ada di Makassar, di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Riwayat pekerjaan beliau di sini sebagai Kepala Forensik dan Mediko Legal Universitas Tadulako Palu, kemudian Direktur RSUD di Donggala, dan sebenarnya saya juga tahu beliau mempunyai banyak lagi keistimewaan ya, pengalaman beliau juga sering sharing kepada kita sebagai adik-adiknya, sebagai junior, sebagai sahabat juga, bahwa beliau salah satu yang mendirikan Poli Forensik dan Mediko Legal di Indonesia. Langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Anissa untuk memulai presentasi atau berbagi kepada kita semua di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dr. Anissa. Ya, terima kasih Dr. Stefanus. Salam reuni lagi dok, buat Dr. Stefanus, Dr. Betty. Terima kasih Bapak Moderator, Dr. Stefanus sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya memulai, saya juga mengucapkan, izinkan saya juga dok, terima kasih kepada pengurus besar IDI dan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Pada kesempatan ini saya diberikan untuk berbagi terkait dengan saya fokusnya kepada dokter umum, dok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Tadi Dr. Betty sudah terkait dengan apa sengketa medik ya. Kalau saya mungkin juga ada kaitannya dengan perspektif mediko legal, tapi ini mungkin saya fokusnya kepada dokter umum. Jadi di sini inti dari topik yang akan saya bawakan adalah jawaban problem dan tantangan dokter umum pada pelayanan forensik mediko legal. Slide-nya terlihat dok, izin? Terlihat dok. Ya, terima kasih dok. Saya memulai dengan peranan dari pelayanan kedokteran forensik ini. Memang kita paham semua bahwa peranannya sangat besar untuk kepentingan hukum ya, baik hukum pidana, perdata, dan hak asasi manusia. Jadi dokter forensik ini, dokter ahli forensik ini dia berpraktek dengan menggunakan keilmuan patologi forensik dan forensik klinik. Nah, untuk sedikit kembali ke beberapa negara, yang Inggris ini merupakan negara yang awal memiliki sistem pelayanan kedokteran forensik, memisahkan secara tegas ya antara bidang patologi forensik dengan forensik klinik. Mungkin kalau kita istilahnya sudah paham dok ya, patologi forensik ini seperti apa. Jadi patologi forensik ini lebih fokus kepada bedah mayat. Nah, kalau untuk forensik klinik ini pada korban hidup. Nah, untuk di Amerika Serikat, College of Pathology ini memfokuskan kepada patologi forensik dan forensik klinik ini bergabung. Nah, kita di Indonesia untuk forensik klinik korban hidup itu menjadi semua domain dokter, baik dokter umum, apalagi dokter forensik ya, dan dokter ahli lainnya. Tentu ini kita selalu merujuk kepada dasar hukum yang ada di Indonesia. Kalau kita kembali ke isi dari Statblast Lembar Negara tahun 1937, hanya di sini yang ada istilah terdapat visum repertum ya, yang bahasa Latinnya visa reperta. Seorang dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu
menyelesaikan pelajaran di negeri Belanda ataupun yang saat ini kita sebut Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang problem dan tantangan, tentu kita harus kuat dulu dasar hukum di dalam pembuatan laporan visum et repertum. Nah, di sini di pasal 133 KUHP, dalam hal ini adalah penyidik, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Makanya tadi di slide sebelumnya dikatakan di Indonesia itu untuk forensik klinik, korban hidup menjadi domain untuk seorang dokter umum. Nah, bagaimana yang mayat atau patologi forensik atau bedah mayat. Nah, ini nanti ada lex spesialisnya di Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Di pasal 122 ayat 2. Nanti teman-teman sejawat bisa buka kembali di pasal itu menjelaskan tentang bedah mayat menjadi kompetensi dokter spesialis kedokteran spesialis forensik. Namun ada statement yang lanjutan dari pasal ini ya, di pasal 122 atau dokter lainnya, tapi dengan catatan bila mana dokter ahli forensik di daerah itu tidak ada atau sistem perujukan tidak memungkinkan. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi dokter umum ya, karena dalam kondisi meskipun di level dokter umum ini bedah mayat menjadi kompetensi spesialis ahli forensik. Tapi di titik lain memang ada keadaan-keadaan tertentu yang kadang-kadang tidak ada pilihan bagi kita dokter ya, terutama dokter umum. Nah, ini maksimalkan komunikasi yang baik supaya di level kompetensi nanti tidak menyebabkan ketidaksepahaman kepada penyidik ya, karena ini penyidik kan kadang-kadang membuka dasar hukumnya juga ada, sehingga tetap melakukan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum. Nah, ini perlu nanti saya akan perlihatkan level kompetensi dokter umum itu untuk bedah mayat adalah 2 ya. Atau dalam kata arti, kalau level 2 itu artinya dia mampu mendiagnosis dan merujuk. Nah, untuk di pasal 184 terkait dengan alat bukti yang sah. Nah, untuk laporan visum ini di poin C ya, kalau ini terkait dengan surat dari laporan visum, tentu dibuat secara tertulis ya. Jadi kalau teman-teman sejawat ada perintah dari penyidik terkait dengan permintaan visum, itu harus ada surat permintaan visumnya secara tertulis sebelum mengeluarkan laporan visumnya ya. Nanti ada beberapa slide selanjutnya akan saya jelaskan semaksimal mungkin untuk lebih detail karena waktunya hanya 20 menit ya. Saya diingatkan sama Dr. Betty, Dok, 20 menit ya. Jadi di pasal 187 juga terkait dengan sahnya laporan visum yang kita buat ini harus ada berita acara dengan sumpah yang kita tutup di bagian akhir laporan visum et repertum. Nah, untuk secara garis besar jenis-jenis pelayanan forensik mediko-legal ini ada forensik klinik atau pemeriksaan korban hidup, ya, patologi forensik, dalam hal ini adalah bedah mayat, kemudian laboratorium forensik. Saya fokusnya di dokter umum sesuai dengan topiknya. Saya coba perlihatkan di slide berikutnya. Nah, untuk pelayanan forensik klinik atau biasa kami di kalangan ahli forensik Forklin dok ya, di mana forensik klinik ini berdasarkan rujukan dari pasal 133 tadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia atau SNPPDI 2019 itu jelas untuk dokter umum forensik klinik di level 4, artinya bisa melakukan secara mandiri dan tuntas ya. Nah, saya mencoba mengangkat terkait dengan forensik klinik karena ada beberapa teman sejawat menganggap bahwa pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan medis itu tidak sama ya. Nah, di dalam presentasi ini saya coba memperlihatkan ilustrasi di mana
pemeriksaan medis ini adalah holdnya lebih luas ya. Artinya pemeriksaan forensik ini bagian dari pemeriksaan medis. Namun pada kekhususan ketika ada kasus-kasus tertentu, tentu pemeriksaan forensik ini dia lebih fokus pada titik pencarian barang bukti ya yang ada di tubuh manusia. Kalau saya ambil contoh misalnya lebih sederhananya pada kasus perkosaan ya, ketika masuk di IGD ada perdarahan, tentu seorang dokter forensik juga tidak menutup mata untuk mengatasi ya, melakukan penanganan terhadap perdarahannya, tapi di titik lain mengkhususkan juga pencarian barang bukti terkait dengan trace evidence yang ada di tubuh korban. Misalnya bagaimana memaksimalkan pengumpulan barang bukti dari trace evidence ini, misalnya pemeriksaan air maninya, ada tidak yang melekat di dalam di sekitar vagina tersebut atau di pakaian-pakaian yang menempel ya, kemudian titik pencariannya bagaimana menindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi ini titik perbedaannya. Nah, di forum ini saya juga coba mengingatkan teman-teman sejawat ketika menangani kasus yang memang arahnya ke arah forensik, kasus yang memang membutuhkan pembuktian di pengadilan, ya sebisa mungkin bagaimana melihat di titik level kompetensi sebagai dokter umum dan menjaga integritas dari barang bukti tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan nanti ya, bisa kita diskusikan di sesi nanti 20 menit kemudian. Untuk bedah mayat atau patologi forensik, ini saya coba menjelaskan sedikit bahwa pemeriksaan mayat ini ada 2 titik fokus yang bisa kita temukan dalam praktek sehari-hari. Pemeriksaan luar mayat atau pemeriksaan luar dan dalam atau kita biasa sebut otopsi. Nah, untuk luar mayat ini kompetensinya siapa? Ya, sementara di titik tertentu penyidik itu kadang meminta 1 bulan kemudian diotopsi, padahal sudah dilakukan pemeriksaan luar mayat. Bagaimana hasil pemeriksaan luar mayat ini? Apakah ini juga nanti dimasukkan di dalam laporan pemeriksaan atau berbeda nanti antara ketika penggalian mayat dilakukan dengan pemeriksaan luar mayat yang sudah dilakukan oleh dokter umum, ya. Nah, karena ini berbicara kompetensinya siapa, untuk pemeriksaan luar mayat, kembali saya mengingatkan, ini adalah level domain semua dokter. Ya, harus bisa. Karena di dalam proses pendidikan, ini masuk di ranah level kompetensi 4. Sementara untuk pemeriksaan luar dan dalam otopsi, jelas di SNPPDI di poin 26 tabelnya itu masuk di kriteria level 2 untuk dokter umum. Nah, ini saya coba perlihatkan mengutip dari Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia, ini otopsi 2 level kompetensi 2, artinya dia hanya dalam batas diagnosis dan merujuk. Ya, kalau otopsi, sedangkan untuk ini otopsi luar maksudnya pemeriksaan luar mayat itu level di dokter umum sampai 4, artinya dia mandiri dan tuntas. Nah, ini yang titik fokus yang dari topik saya adalah bagaimana menjawab problem atau masalah yang dalam berpraktek ya sebagai dokter umum. Kadang-kadang saya mencoba mengingatkan kembali teman-teman sejawat ketika melakukan pemeriksaan, kadang-kadang ya kita menemukan korban hidup, kita menerima pasien dalam kondisi hidup, atau menurut penyidik adalah korban, atau juga kadang-kadang kita menerima hidup kemudian dalam proses penanganan mati di tangan kita ya. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dalam proses itu ternyata meninggal ya di proses tindakan yang kita lakukan. Kemudian atau juga pada keadaan-keadaan tertentu kita menerima pemeriksaan korban yang sudah mati. Nah, fakta-fakta di lapangan yang sering kita temukan masalah adalah kadang-kadang ada surat permintaan visum. Ya kalau ini ada ya kita sangat mudah memahami ya apa perintah penyidik.
Tapi kalau tidak ada surat permintaan visum, ini kadang-kadang yang sering kita temukan curahan hati para dokter umum ya. Dok, ini gimana? Kita melakukan pemeriksaan, surat permintaan visumnya belum ada. Apakah kita suruh pasiennya kalau dia korbannya masih hidup, kita harus arahkan pasiennya ke kantor polisi dulu ngambil surat permintaan visum. Nah, ini berbagai macam jawaban dari beberapa teman-teman sejawat dokter umum ya. Kadang-kadang meminta pasiennya, Pak, ini kasus apa? Perkosaan, saya baru ini. Oh enggak, ini dulu, ke kantor polisi dulu, ambil surat permintaan visum. Nah, apakah ini benar? Atau kita tangani dulu ya, sembari mengatasi keadaannya, selesai keadaan emergensinya atau keadaannya kita atasi dalam hal pemeriksaan, baru kita meminta dokternya ke kantor polisi. Karena ini banyak sekali ya pemahaman-pemahaman yang bervariasi. Nah, melalui forum ini mudah-mudahan dengan presentasi ini nanti akan lebih jelas ya. Kemudian ada keadaan-keadaan masalah yang lain, surat permintaan visumnya itu menyusul ya. Pasiennya sudah ada, kita sudah pulangkan, baru ada surat permintaan visumnya datang. Wah, kadang-kadang itu dokter umum, aduh saya belum sempat isi lengkap dok, ini bagaimana? Tapi dok, untungnya dokternya ingat ya, apa yang sudah ini hanya mungkin tidak tertuang maksimal di rekam mediknya. Kemudian ada kondisi-kondisi fotografi forensik. Dok, ini wajib tidak dok kita melakukan fotografi forensik? Atau kalau dalam istilah Islam, sunnah tidak dok? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan sering yang ditanyakan ke saya oleh dokter umum. Dok, pakaiannya bagaimana dok? Ini wajib enggak kita deskripsikan? Kemudian serah terima barang bukti. Ini gaweannya siapa? Ya, kemudian kalau kita merujuk bagaimana dok? Kalau pada kondisi korban yang tidak ada ahli warisnya ya, misalnya karena situasinya diantar dalam keadaan kesadaran menurun, yang menemukan juga hanya orang yang lewat mengangkat, kemudian ini harus dirujuk. Ini bagaimana inform consent-nya? Apakah kita bisa langsung merujuk ya? Kemudian atau ada juga mayat yang dibawa oleh pihak keluarga tanpa ada dia hidup sendiri di lingkungan itu. Tidak ada surat permintaan visum bahkan. Ini bagaimana dok? Bisa enggak kami periksa? Yang lebih banyak juga yang saya temukan keluhan sarana prasarana teman-teman sejawat dokter umum itu terbatas ya, ingin melakukan sesuai dengan level kompetensi tapi tidak tersedia oleh sarana prasarana di tempat fasilitas bekerja. Kemudian atau ada juga problem atau masalah yang ditemukan ini dokter pemeriksa sudah tidak bertugas atau bahkan sudah meninggal, kemudian ada surat permintaan visum. Nah, ini kalau dijelaskan panjang ya, mudah-mudahan saya Izin cepat mengingatkan Dr. Anissa 5 menit lagi. Ya, ini yang saya maksud. Saya mengungkap permasalahan, ini kalau dijelaskan banyak dok ya, saya mencoba men-trigger, tinggal nanti teman-teman sejawat menilai mana yang lebih urgent untuk ditanyakan. Kemudian, nah ini tantangannya ya, tantangan untuk seorang dokter umum yang banyak yang saya juga terima mengharuskan mampu mendeteksi awal ya, karena yang namanya mendiagnosis itu berarti bisa mendeteksi awal gitu, level 2. Kemudian merujuk. Nah, ini bagaimana kami mendeteksi awal ini dok, kalau hanya level kompetensinya 2. Dan di pedalaman lagi, ketika kami mau merujuk, bagaimana proses rujukannya yang tepat. Kemudian ditambah lagi pasien atau keluarga yang sudah meminta visum ini di tempat lain. Nah, ini juga ada kasus besar kemarin, dokternya dibuat kelabakan ya, dokternya melakukan pemeriksaan medis yang biasa begitu. Padahal ini keluarganya hanya dalam arti melakukan mencari second opinion yang mau melihat apakah ada perbedaan antar dokter yang satu dengan perbedaan dokter yang kedua gitu. Jadi dokternya pun melakukan hanya dalam batas pemeriksaan medis ya.
Nah, ini menjadi tantangan juga ya, karena memang, menjaga, hal-hal seperti ini, tidak mudah ya untuk seorang dokter umum, apalagi di pelosok pedalaman. Kemudian, bagaimana menjaga integritas barang bukti yang tadi. Kemudian, sewaktu-waktu juga ketika kasusnya ini masuk ke pengadilan, diminta sebagai saksi ahli, atau bahkan ada pemanggilan dari pihak penyidik untuk, dilakukan berita acara pemeriksaan di BAP ya. Bisa enggak kami menolak, Dok, kalau ketika ada permintaan ini? Terus bagaimana dalam posisi tanggal yang sama kami ada, mendampingi dokter bedahnya untuk operasi ya, sebagai asisten misalnya. Ini juga saya sering terima, pertanyaan-pertanyaan dari teman sejawat dokter umum. Kemudian beberapa kejadian besar ya, ketika sudah masuk di ranah penyidik, ini tersita waktu yang sangat ekstra. Sama tadi yang disampaikan Dokter Bait ya, ketika sudah masuk ke sengketa medik ya. Tapi ini dalam hal, pemeriksaan kita yang dikomplain ya, merasa ada hal yang dirugikan oleh dokter, pemeriksanya. Jadi, begitu besar waktu yang tersita oleh, kasus ini yang kita hadapi ya. Kemudian banyaknya kepentingan ya terkait visum, misalnya ada permintaan-permintaan khusus dari, misalnya, penguasa begitu ya, bagaimana ini. Mungkin ada teman-teman sejawat di titik garis koordinasi, sisi lain sebagai bawahan ya, kemudian atasan melakukan permintaan-permintaan tertentu. Ini bagaimana, Dok? Saya harus bersikap seperti apa? Ditambah lagi dengan medsos ya, media sosial di mana, informasi-informasi ini mudah diakses ya, bahkan terkadang pasiennya lebih pintar dari dokternya. Nah, ini jadi tantangan juga. Kemudian, beda kasus, ya fokus pun dilakukan kekhususan dalam hal tertentu. Ini dalam kasus-kasus forensik ya sebisa mungkin dokter umum ini, bisa, mampu, melakukan titik fokus di level kompetensi mana yang harus dimaksimalkan ya. Makanya tadi saya coba, munculkan, beberapa, di tabel di 26 tadi ya, di Standar Nasional Pendidikan Dokter Forensik. Ini saya coba membuka beberapa mengingatkan kembali ya teman-teman sejawat dokter umum, dengan beberapa problem dengan tantangan yang tadi, saya tidak menyampaikan jawabannya, harapannya di dalam proses diskusi ini, teman-teman sejawat bisa nanti memilih yang mana ditanyakan ya, biar lebih maksimal. Karena kalau saya jelaskan takutnya terpotong di tengah, presentasi, waktu sudah habis. Nah, ini jawaban, kita akan melakukan di sesi diskusi ya, Dokter Stefanus. Bagaimana waktunya, Dok? Karena ini 12 slide. Ya, tepat sekali sudah selesai, Dokter Ya, Anissa. baik, terima kasih, atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke Dokter Stefanus.